Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Rahayu, terdapat sebuah batu besar misterius di tengah hutan larangan yang memancarkan cahaya keemasan setiap malam Jumat. Batu cahaya, yang konon merupakan hasil semedi Kiai Jembar ratusan tahun lalu, menyimpan rahasia besar yang mengubah hidup tiga sahabat pemberani, Bima, Ratih, dan Arga. Dalam perjalanan mereka mengungkap misteri di balik batu tersebut, mereka menemukan pesan mendalam tentang keberanian, niat tulus, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Apa sebenarnya yang terjadi di malam penuh keajaiban itu? Temukan jawabannya dalam cerita penuh inspirasi ini. Sebelum menyimak, mari kita bersholawat bersama dengan mengetikkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbihi wasallam di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga cerita ini membawa keberkahan, pahala, dan kelancaran rezeki bagi Anda semua. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Rahayu, tersembunyi sebuah batu besar yang terletak di tengah hutan larangan. Hutan itu sunyi, hampir tidak pernah dimasuki siapapun karena desas-desus yang telah beredar selama berabad-abad. Di tengah belantara itu, batu cahaya berdiri megah dengan permukaan yang kasar namun memantulkan kemilau aneh di bawah sinar bulan. Bagi penduduk desa, batu itu lebih dari sekadar benda mati. Ia adalah saksi dari sebuah kejadian gaib yang sulit dicerna logika. Cerita tentang batu cahaya bermula dari kisah seorang ulama bernama Kiai Jembar yang hidup ratusan tahun lalu. Ia dikenal sebagai sosok suci yang mengabdikan hidupnya untuk membantu sesama. Ketika wabah misterius melanda desa, Kiai Jembar memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan larangan guna bersemedi dan memohon pertolongan ilahi. Selama 40 hari 40 malam, ia menahan lapar, haus, dan godaan dari makhluk-makhluk halus yang berusaha mengganggu. Pada malam terakhir semedinya, suara ledakan keras mengguncang hutan. Cahaya terang menyelimuti tempat Kiai Jembar bertafakur, membakar pepohonan di sekitarnya hingga menjadi tanah lapang. Di tengah-tengah cahaya itu, batu besar muncul dari dalam tanah, seolah didorong oleh kekuatan luar biasa. Penduduk desa yang menyaksikan dari kejauhan berlarian ketakutan, mengira bahwa itu adalah hukuman atas dosa-dosa mereka. Namun, Kiai Jembar keluar dari tempat semedinya dengan wajah bercahaya. Ia menjelaskan kepada penduduk desa bahwa batu itu adalah tanda keberkahan sekaligus pengingat agar manusia tidak melupakan Sang Pencipta. Ia berpesan bahwa cahaya yang muncul setiap malam Jumat adalah waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampunan. Seiring waktu, kepercayaan ini mengakar kuat di hati warga. Setiap malam Jumat, cahaya keemasan akan terpancar dari batu itu, menerangi kegelapan hutan. Tetapi keajaiban ini juga membawa ketakutan. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang mendekati batu dengan niat buruk akan mendapatkan kutukan. Beberapa saksi mata mengaku mendengar suara bisikan halus dari arah batu, yang seringkali memperingatkan mereka untuk menjauh. Di antara penduduk desa, kisah tentang batu cahaya menjadi topik yang tak pernah habis diperbincangkan. Beberapa menganggapnya sebagai berkah, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman. Anak-anak kecil sering dilarang bermain terlalu dekat dengan hutan, dan para pemburu berhenti menjadikan tempat itu sebagai jalur mereka. Hutan larangan menjadi lebih sunyi, hanya menyisakan suara alam yang mengiringi misteri yang tak terpecahkan. Tetapi, tidak semua orang takut. Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, seperti yang dikatakan oleh Kiai Jembar, batu cahaya adalah jembatan menuju kedamaian batin. Mereka percaya bahwa batu itu mengandung energi spiritual yang dapat memberikan ketenangan kepada siapapun yang mendekatinya dengan niat tulus. Namun, siapa yang berani menguji keberanian mereka untuk mendekati batu itu? Cerita tentang batu cahaya semakin tersebar luas, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Mitos, legenda, dan fakta bercampur menjadi satu, menciptakan aura misterius yang terus memikat siapapun yang mendengarnya. Warga desa tahu bahwa suatu hari nanti, akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengungkap kebenaran di balik cahaya tersebut, meski mereka tahu risikonya sangat besar. Legenda itu terus hidup, membawa harapan dan ketakutan, diiringi oleh bisikan angin malam dan gemerisik daun di hutan larangan. Dan setiap malam Jumat, saat cahaya keemasan itu muncul lagi, desa Sumber Rahayu bersiap menyambut keajaiban yang tak pernah gagal memukau mereka. Bima, Ratih, dan Arga, tiga sahabat yang tumbuh besar di desa Sumber Rahayu, memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang batu cahaya. Sejak kecil, mereka mendengar cerita tentang keajaiban dan misteri batu itu, tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya dari dekat.
Ketika mereka menginjak usia remaja, rasa penasaran itu berubah menjadi keinginan untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita yang beredar. Pada suatu malam Jumat, saat cahaya keemasan batu cahaya terlihat dari kejauhan, mereka bertiga duduk di bawah pohon beringin di pinggir desa. Ratih, yang dikenal memiliki keberanian sekaligus rasa ingin tahu yang besar, berkata, "Bagaimana kalau kita pergi melihat batu itu? Bukankah kita selalu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Bima, yang biasanya berhati-hati, ragu-ragu sejenak. Hutan larangan itu tidak main-main. Ratih, banyak yang bilang, kalau kita masuk tanpa izin, kita bisa kena kutukan. Ucapnya sambil melirik arah hutan yang gelap. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Lagi pula, kita tidak berniat buruk. Sahut Arga dengan penuh semangat. Kiai Jembar pernah bilang, hanya mereka yang memiliki niat tulus yang bisa mendekati batu itu tanpa bahaya. Aku yakin kita bisa melakukannya. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, mereka bertiga sepakat untuk pergi ke hutan larangan pada malam itu juga. Dengan membawa senter, kamera, dan beberapa bekal sederhana, mereka memulai perjalanan penuh tekad. Jalan menuju hutan terasa menakutkan, dengan hanya suara angin dan derak dedaunan yang menemani langkah mereka. Saat mereka tiba di pinggiran hutan, suasana berubah menjadi semakin sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti penjaga yang mengawasi. Bima, yang berjalan di depan, berhenti sejenak dan berkata dengan suara pelan, "Kalian yakin kita mau lanjut? Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk mundur. Kita sudah sejauh ini. Tidak ada jalan kembali," jawab Ratih tegas. Arga mengangguk setuju, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan, semakin dekat dengan pusat misteri yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita orang-orang. Ketika mereka semakin mendekati lokasi batu cahaya, cahaya keemasan mulai terlihat di kejauhan, memancar melalui celah-celah pepohonan. Jantung mereka berdebar-debar, antara rasa takut dan antusiasme. Mereka tahu, perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan batu cahaya, tetapi juga tentang menguji keberanian dan keyakinan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Di balik cahaya yang memukau itu, ada rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Rahasia yang mungkin lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Ketika ketiga sahabat itu akhirnya mencapai lokasi batu cahaya, mereka tercengang melihat keindahan yang luar biasa. Batu itu memancarkan cahaya keemasan yang seakan bernyawa, menerangi kegelapan malam di sekitarnya. Namun, keheningan malam yang begitu sunyi membuat suasana menjadi mencekam. Mereka berdiri terdiam, takjub sekaligus waspada. Arga mendekati batu dengan hati-hati. "Lihat, tidak ada apa-apa yang berbahaya di sini," ujarnya mencoba menenangkan teman-temannya. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, suara bisikan halus terdengar. "Pergilah." Bisikan itu terdengar jelas di telinga mereka, membuat Ratih terlonjak kaget. "Kalian dengar itu? Apa itu?" tanya Ratih dengan suara bergetar. Bima mengangguk, wajahnya memucat. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak terlihat di sekitar mereka. Meskipun begitu, rasa penasaran mendorong mereka untuk tetap tinggal. Ratih mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh neneknya, berharap dapat memberikan perlindungan. Ketika mereka duduk bersila di depan batu, cahaya batu melembut, dan suasana di sekitar menjadi lebih tenang. "Kita di sini bukan untuk merusak atau mencuri," ucap Arga dengan suara mantap. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari dalam batu. Itu adalah sosok Kiai Jembar. Sosok itu tampak tenang, dengan tatapan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. "Anak-anak, mengapa kalian datang ke sini?" Suara Kiai Jembar terdengar lembut namun penuh wibawa. Ketiga sahabat itu terkejut, tetapi mereka berusaha menjawab dengan jujur. "Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang batu ini," jawab Bima dengan nada hormat. Kiai Jembar tersenyum dan mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa batu cahaya adalah pengingat bagi manusia untuk selalu menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Cahaya ini muncul sebagai tanda bahwa doa-doa kalian didengar. Namun, jangan pernah menjadikan batu ini sebagai alasan untuk keserakahan atau ketakutan, ujarnya. Kiai Jembar juga memberi peringatan bahwa batu ini akan kehilangan cahayanya jika manusia mulai lupa akan nilai-nilai kebaikan. Setelah menyampaikan pesannya, sosok Kiai Jembar perlahan menghilang, dan cahaya batu kembali bersinar terang. Ketiga sahabat itu merasa lega sekaligus kagum.
Mereka menyadari bahwa perjalanan ini adalah pelajaran tentang keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Saat fajar mulai menyingsing, Bima, Ratih, dan Arga meninggalkan hutan larangan dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa telah melewati sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata. Ketika mereka kembali ke desa, mereka disambut dengan tatapan penasaran dari warga. "Apa yang kalian temukan?" tanya salah satu tetua desa. Dengan hati-hati, mereka menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertemuan mereka dengan sosok Kiai Jembar. Warga desa tercengang, sebagian percaya, sebagian lain tetap skeptis. Namun, cerita itu mulai menyebar, dan Batu Cahaya kembali menjadi pusat perhatian. Ketiga sahabat itu tidak hanya membawa cerita, tetapi juga pesan moral yang disampaikan oleh Kiai Jembar. Mereka mengajak warga untuk melihat Batu Cahaya sebagai pengingat, bukan sekadar objek misterius. Ini bukan tentang magis atau kutukan. Ini tentang bagaimana kita menjaga hati dan niat kita, ujar Ratih dengan yakin. Seiring waktu, pandangan warga terhadap Batu Cahaya mulai berubah. Mereka lebih sering berkumpul untuk berdoa bersama setiap malam Jumat, memohon keberkahan dan keselamatan. Hutan larangan yang sebelumnya penuh misteri kini menjadi tempat yang dihormati, bukan ditakuti. Cahaya keemasan dari Batu Cahaya menjadi simbol harapan bagi desa Sumber Rahayu. Namun, ketiga sahabat itu tahu bahwa pengalaman mereka di hutan larangan tidak sepenuhnya berakhir. Mereka masih merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terus memanggil mereka untuk menjaga amanat Kiai Jembar. "Ini baru permulaan," kata Bima suatu hari. Dan mereka bertiga tahu, Batu Cahaya masih menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Tahun demi tahun berlalu, dan Batu Cahaya tetap menjadi bagian penting dari kehidupan desa Sumber Rahayu. Bima, Ratih, dan Arga tumbuh dewasa, masing-masing mengambil peran penting dalam komunitas. Namun, mereka tidak pernah melupakan malam yang mengubah hidup mereka. Mereka menjadikan pengalaman itu sebagai pengingat untuk selalu bertindak dengan niat baik dan menjaga keharmonisan. Desa Sumber Rahayu juga mengalami perubahan besar. Hutan larangan kini dikenal sebagai Hutan Cahaya, sebuah tempat yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Batu Cahaya menjadi simbol perdamaian, dan setiap malam Jumat, desa itu dipenuhi dengan doa-doa yang tulus dari warga dan pengunjung. Pesan Kiai Jembar tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama terus diingat dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Ketiga sahabat itu menjadi penjaga cerita, memastikan bahwa makna sebenarnya dari Batu Cahaya tidak pernah dilupakan. Mereka tahu, Batu Cahaya bukan hanya tentang cahaya fisik, tetapi juga tentang cahaya dalam hati manusia. Dan setiap malam Jumat, ketika cahaya keemasan itu muncul, desa Sumber Rahayu kembali diingatkan akan kekuatan doa, keberanian, dan niat baik. Batu Cahaya tetap bersinar, tidak hanya di hutan, tetapi juga di hati semua orang yang percaya akan keajaiban yang sebenarnya.